Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan Filah, rekan-rekan hamba utusan channel. Kali ini kita kedatangan tamu yaitu Ustadz Komarudin ya. Beliau juga sudah sering tampil di ZCC dan channel-channel lainnya. Kali ini kita akan membahas ya tentang sebuah kitab jujur ya. Kenapa disebut kitab jujur? Nanti kita akan segera mengetahuinya ya. Untuk ini kita sambut dulu Ustadz Komarudin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar Ustadz? Sehat sekeluarga? Alhamdulillah, semua baik. Mudah-mudahan Ustadz Unggul sekeluarga juga sehat walafiat. Alhamdulillah sama-sama. Baik Ustadz, untuk mempersingkat waktu, kita akan segera membahas kitab jujur ya. Kenapa ini kita menyebutnya jadi kitab jujur? Jadi biar diterangkan saja sama Pak Ustadz. Waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Ustadz. Siap. Jazakallah khairan, kafiron kabiron Ustadz Unggul. Baik, jadi eh, nggak usah panjang kali ya ininya pendahuluannya. Intinya eh, umat Bible ya, umat Bible itu eh, boleh dibilang tidak terima ketika dikatakan atau disebutkan bahwa eh, kitabnya itu palsu gitu ya. Ya, maksudnya umat Islam banyak yang eh, menyebutkan atau mengatakan dengan istilah palsu gitu ya. Nah, kan mereka nggak terima. Nah, sekarang kalau itu datangnya dari sisi eksternalnya mereka, tentu siapapun pasti tidak terima ya. Tapi kalau datangnya dari sisi internal mereka, nah apakah mereka masih mau mengatakan, masih mau tidak terima, ya itu kembali pada diri masing-masing. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena saya punya bukti ya, sebuah Bible di depan saya sekarang ada ini, Ya, yang Bible-nya itu secara tegas menyatakan bahwa di dalamnya ada setumpuk ayat-ayat yang dinyatakan tidak asli. Itu bukan saya yang ngomong, tapi ya, Bible itu sendiri yang menulis gitu. siap, siap. Nah, saya ingin fakta ini diketahui bersama, terutama oleh tentunya jamaah umat Islam ya, jamaah Muslim sendiri, supaya tidak lagi merasa ragu-ragu untuk mengatakan bahwa dalam Bible itu palsu. Kalau secara general begitu. Kalau mau agak dikatakan tidak mau tidak mau digeneralisasi gitu ya, tidak mau disamaratakan, oke, enggak apa-apa. Saya akan berikan contoh di sini, itu fokus kepada perjanjian baru, lebih fokus lagi kepada eh, apa namanya, empat gospel. Kalau istilahnya di Indonesia sebutnya empat Injil. Walaupun saya sih nggak setuju ya kalau itu disebut sebagai Injil, tapi it's okay lah. Jadi empat Injil. Fokus saya Tapi itu dulu. betul, Ustadz, kita biasakan Ya, aja menyebutnya jangan lagi Injil tetapi gospel karena itu kan memang bahasanya begitu. iya betul. Malah kalau ikut aslinya Eugalion gitu kan harusnya. Siap. Jadi ya, siap. Jadi empat gospel itu fokusnya saya. Tentunya masih ada yang lain, tapi setidaknya empat gospel itu kan sebagai boleh dibilang inilah ya, eh apa, jantungnya lah perjanjian baru. Kalau saya pakai istilah saya, jantungnya perjanjian baru itu di empat gospel itu gitu kan. Karena yang lain selebihnya setelah itu hanya menegaskan atau menguatkan kembali apa yang ada di empat gospel itu kan begitu. Nah, nih supaya nggak panjang, kita mulai saja. Saya coba tunjukkan eh, videonya ya. Maksudnya saya buka videonya. Siap, siap. Oke, Oke, ini terbaca. kitabnya. Nah, tuh ya, Kitab suci Katolik. ya kitab suci Katolik. Jadi ini bukan
karya umat Islam. Jadi jangan katakan lagi umat Islam yang apa namanya klaim ini itu ya, bukan. Ini Siap, yang punya bukan umat Islam ini. siap. Sekarang kan kalau kitab suci Katolik ya sama Kristiani kan sebenarnya, maksudnya Kristiani Katolik sama Kristiani Protestan kan bedanya cuma jenis bukunya kan. Jadi Siap, ada yang namanya Deuterokanonika, ya kan? Itu siap. adalah kitab-kitab yang kalau di sisi Katolik itu dimasukkan ke dalam kitab ini, kalau dalam sisi Kristiani itu tidak. Mereka sebut sebagai Protestan tidak itu. apokrifa. Gitu. Kenapa? Ya. Protestan Iya, 66. Kristiani Protestan. Betul. Itu kan mereka katakan sebagai apokrifa gitu kan. Ya, Nah, kan beda cuma di isi kitabnya, tapi 4 gospelnya kan sama. Perjanjian sama, barunya tuh sama tuh. sama. Nah, sekarang kita buka ya. Kita buka Ya. eng. Ya. Kan tanpa Kita Katolik mulai. juga nggak ada Protestan, Tat. Iya, wah itu lebih parah lagi tuh kan. Sebenarnya kan Protestan kan cuma judulnya menolak buku-buku yang di apa? Yang dikanon oleh Katolik. Setuju gitu ya. Iya. Tapi kan isinya Oke. sama persis di dalamnya ya, yang terutama Iya, iya, betul. yang akan kita bicarakan ini. Betul, betul. Nah, oke, kita mulai ya. Ini yang Ya, pertama adalah Gospel Matius 6:13. Bentar, saya perdekat dulu ininya. Nah, itu. ya, jelas. Jelas ya. Ayat Ya, 13. ya, Sebentar, ini kok hilang lagi jelas. Nah, itu. Saya bacakan nih, bantu bacakan. Ini ya, dapat dimengerti baik sebagai sebentar. Di bawah tuh ada tulisan, karena engkaulah empunya, ya kan di bawah ya. ya. Ini bukan teks asli. Tuh, yang ngomong bukan Hmm, saya ya. Saya ya, hanya membacakan. Ini bukan teks asli, tetapi disisipkan ke dalam Injil Matius maksudnya. ya, Ayat ini berasal dari ibadah Kristen. ya. Oh, Berarti ayat sisipan ya, Tat ya? sisipan. Dan sumbernya bukan dari gospel tapi dari Siap, ibadahnya Kristiani itu. siap. Oke, lanjut. 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 Sudah saya tandain kok. Jadi mudah-mudahan nyarinya nggak susah. Iya, iya, iya. Mantap. Karena ini udah bukan umat Islam lagi nih yang mendokumentasi nih. Ya. Kalau boleh di ini kasih lihat di halaman depannya itu siapa terbitannya, punya siapa gitu, Tat. Oh, Di halaman nanti terakhir deh boleh depannya. deh. Habis kita selesai ini ya. Ya ini, oke. Nih, berikutnya Gospel Matius 17:21. Nih, jelas ya. Ayat 21 tuh, ayat 21. Ya kan? Ya, Nah, ini. Ayat ini tidak asli dalam atau Matius, tetapi diambil dari MRK, itu Markus 9:29. Sebentar. Dengan ditambah. jadi menurut Bible Katolik, ayat Gospel Matius 17:21 itu diambil dari kitab Gospel Markus 9:29, Ya. sudahlah diambil, ditambahin lagi dan berpuasa gitu. Hmm, jelas, jelas. Jelas ya? Jelas. Mantap. Sekarang kita bergerak lagi. Berikutnya, ini. Berikutnya, Gospel Matius masih 18:11. Nih, ayat 11.
Sebentar, kameranya lagi menyesuaikan. Nah, Ya. ayat ini tidak terdapat dalam kebanyakan naskah Mat atau Matius. Kemudian, kiranya tidak asli dan diambil dari Luke atau Gospel Lukas 19:10. Tuh kan, tidak Ya. asli dan mengutip dari kitab Lukas. Ya. Oke, jelas. Sekarang saya bergerak lagi. Masih di Gospel Matius. Ya. Bentar. Gospel Matius 23:14. Tuh, ayat 14. Ayat ini tidak asli dalam Mat atau Matius. Disisipkan ke dalam dengan diambil dari Markus 12:40, Lukas 24:7. Terus, kalau ayat 14 dihapus, maka jumlah kutukan yang dilontarkan Yesus ini menjadi genap 7. Bandingkan dengan 6:9. Maksudnya mungkin bandingkan dengan Matius 6:9 kali. 6 ayat 9 kali itu. Maksudnya gitu. Tapi Ya. lihat ya, jelas ya. Ayat Jelas, ini jelas. tidak asli dalam Matius, disisipkan, diambil dari Markus dan Lukas. Tuh kan. Ya. Jadi sisipan diambil dari gospel lainnya ya, Tat. Iya. Jadi katanya, oh ya ini ngomong sambil jalan nih. Sambil jalan sambil kita ngomong, katanya saya pernah diklaim Quran itu plagiat. Loh, ini gimana ceritanya kalau ngomong plagiat ini? Ini Katanya udah Quran ambil plagiat. dari apa gospel yang lain, kemudian ditambah-tambah kayak tadi contohnya berpuasa ya. Iya. Nah kan jadi bukan, kan sudah bukan ngomong apa umat Islam lagi nih sekarang. Hmm. Sebentar. Sekarang Markus. Sekarang kita mulai masuk ke kitab Markus. Nih, ini kitab Gospel Markus 11:26. Tuh. Ayat ini tidak terdapat dalam kebanyakan naskah dan kiranya tidak asli. Hmm. Kan? Kok kameranya gini sih? Bentar. Ditekan di tab pakai Iya, jari. udah, Nah. udah nih. Bandingkan Matius 6:15. Lanjut lagi. Ya. Ini sekarang, nah, ini kitab Markus 15:28. Hmm. Ayat ini tidak lain kecuali kutipan Yesaya 53:12, Ya. tidak terdapat dalam, tidak terdapat dalam, sebentar. Nah, ini. Tidak terdapat dalam kebanyakan naskah dan dalam Markus tidak asli. Nah. Bandingkan Lukas 22:37. Tuh. Itu tidak asli ditulisnya. Iya. Tuh. Tidak Ya. asli. Dan dalam Markus tidak asli. Jadi ini Hmm. kutipan dari Yesaya, tapi di Ya. dalam Markus statusnya tidak asli. Hmm. Tuh. Oke. Lanjut lagi sekarang kita ke, oh, Markus sudah selesai dulu. Kita Hmm. pindah ke kitab Lukas. Oh, ini dia. Nih. Ya. Kitab Lukas 17:36. Hmm. Ayat nah nih. Ayat Ayat ini ini. tidak asli
Tetapi, aduh, kameranya maklum, maaf. Tetapi dipinjam dari Matius 24 24, 40. 40. Jadi, ini kok pinjem-pinjem? Tadi tadi katanya ngambil, sekarang ini minjem. Kalau pinjem kapan dibalikin ya? Harusnya dibalikin. Harusnya dibalikin tuh. Kalau enggak ngomong dulu Iya. sama yang punya. Kalau enggak ngomong sama yang punya, hitungnya mencuri kan? Pidana. Pidana itu. Mm-mm. Terus sekarang kita masih Lukas. Hmm. Kitab Lukas 23, Mm-mm. sebentar. 23 17. Tuh di atas tuh. Jelas Mm-mm. ya? Ya. Ayat 17. Alah, alah, alah. Kamera, kamera. Kebanyakan naskah tidak memuat ayat ini, kiranya tidak asli. Hmm. Bentar. Bandingkan Matius 27:15 dan sejenisnya. Hmm. Ya, jelas Ya. ya. Kiranya Ya. tidak asli. Ya. Tuh. Sekarang kita masuk ke kitab Yohanes. Ya. Kitab Yohanes berapa ini? Oh, 5. Kitab Yohanes 5 4. Ya, Yohanes 5 Yohanes 5 4. Ya. 3 sampai 4 nih. Jadi ada Mm-mm. sebagian dari 3, terus lanjut ke 4. Nah, ayat 3 4 tuh kan. Mm-mm. Naskah-naskah yang paling baik tidak memuat yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebentar. Ya. Dan seluruh ayat 4 tuh. Naskah-naskah yang paling baik tidak memuat sebagian dari ayat 3 dan seluruh ayat 4. Hmm. Naskah-naskah paling baik aja nggak punya. Terus kalau Iya. begitu berarti munculnya ayat itu dari naskah-naskah yang lebih buruk dong ya. Iya. Naskah manuskrip yang bagus-bagus saja yang baik nggak ada ya. Tiba-tiba ini muncul. Lucu ini. Nah ini, oh ini yang terkenal ini. Ini agak panjang nih. Ini semua sudah kenal ini. Perikop adultery kalau kita sebutnya. Ini kitab Yohanes 7:53 sampai 8:11. Nah, ini Mas Ya. sebenarnya seluruh dunia udah tahu ini. Mm-mm. Bentar. Bagian ini tidak termasuk dalam naskah-naskah yang paling tua. Dalam beberapa terjemahan kuno dan juga tidak dikenal oleh pujaga-pujaga gereja yang paling dahulu. Ada kalanya bagian ini terdapat di tempat lain dalam perjanjian baru. Bagian ini sesungguhnya berbau Injil-Injil dan kiranya tidak berasal dari Yohanes. Nah. Barangkali berasal dari Lukas. Bandingkan Lukas 21:38. Meskipun demikian, bagian ini termasuk kitab suci dan diakui demikian oleh gereja. Nilai historisnya tidak perlu dilakukan loh. Gimana sih? Iya. Jadi ini dia bilang bagian ini tidak termasuk dalam naskah-naskah paling tua. Dalam Mm-mm. terjemahan kuno juga nggak ada, beberapa terjemahan kuno juga nggak ada, dan juga Ya. tidak dikenal oleh pujaga-pujaga gereja paling dulu. Tapi bahwa dia bilang termasuk kitab suci diakui oleh gereja, nilai Ya. historisnya tidak perlu dilakukan. Nah, itu Hmm. gimana kok bisa begitu ya? Ini. Ini Ustaz Nurul minta ini nih. Oh iya ya. Kitab, kitab suci Katolik, ya kan? Sorry, kok nggak jelas? Jelas nggak ya? Jelas nggak? Kameranya nggak bisa ngezoom ya itu. Tuh. Dengan pengantar dengan pengantar dicatat lengkap 2009 dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia
Percetakan Arnoldus ND. Nah, Resmi itu berarti. ini enggak, bukan abal-abal ini. Iya. Nih, bentar. Nah, ini teks Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dalam bahasa Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia tahun 1974. Oh, berarti diakui tuh memiliki copyright juga LAI. Iya, pengutipan dan penggandaan ayat-ayat dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ini untuk maksud apapun harus memperoleh izin tertulis dari Lembaga Alkitab Indonesia. Pengantar catatan lengkap Lembaga Biblika Indonesia cetakan tahun 2009, 3.000 eksemplar. Percetakan Arnoldus ND. Itu Lembaga Biblika Indonesia Katolik punya ya? Imprimatur. Apa tuh MGR? MGR apa singkatannya? Monsinyur, Monsinyur. Oh, Monsinyur Donatus Jagom SPD, Uskup Agung ND, Ndona 1976. Oh, Ada Uskup ya cukup lah Agungnya, ya. keren banget. Cukup valid lah ya. Cukup valid, valid, udah. Nah, Keren, kira-kira keren. itu dulu deh sharingnya. Ya, Nanti Ustaz tunggu apa kalau file yang dari Ustaz Doni sudah punya, ya udah itu lebih lengkap itu. Tadi kan lebih banyak ke contoh-contohnya lah ya. ya, sebagai barang bukti lah ya, bahwa Hmm. ketika ada orang mengatakan tidak asli, memang bukan kita yang mengatakan. Justru Nah, kalangan mereka sendiri ya, di dalamnya tadi iya. buku itu kan ada copyright dari LAI, dari lembaga Biblika Indonesia, LBI. Jadi resmi tuh di bawah apa Departemen Agama kok tadi, Kementerian apa Departemen tadi? Kementerian Agama. Kementerian Agama berarti kan resmi itu bukan ngarang-ngarang kalau orang bilang Sorry, Departemen keasliannya Agama. Sorry, Departemen Agama. Bible Departemen Agama. dipertanyakan. Mm-mm. Departemen Agama, sorry, saya revisi, bukan Kementerian Agama, Departemen Agama. Departemen Agama ya, Depak. Iya. Jadi ketika ada orang bilang bahwa Bible tidak lagi asli, kemurniannya dipertanyakan, memang itu jelas barang buktinya ada kok. Iya. Mm-mm. Ini kan saya cuma fokus kepada perjanjian baru saja. Kemudian dari Mm-mm. perjanjian baru saya fokus juga hanya pada 4 gospel. Iya. Masih ada loh yang lain sebenarnya. Wih, seru tuh, Tat. Nanti bisa kita diskusikan lagi tuh, mengkaji kitab jujur. Tapi hebat ya, kitabnya jujur banget ya, Tat. Ya, gitu deh. Ya, intinya gini sih. Kalau saya eh, apa goalnya itu bukan apa-apa, bukan ingin apa ya, apa istilahnya, mau mau show off atau apa enggak. Cuma fokus saya lebih yang utama adalah eh, kalau pihak umat Bible itu eh, menyatakan bahwa umat Islam itu sudah melakukan penistaan agama. Ini kan lagi rame nih, isu penistaan agama tuh kan satu isu yang cukup hot lah gitu dari masa ke masa gitu kan. Iya, Nah, salah satunya kan mereka menyatakan bahwa dalam isu penistaan agama itu adalah umat Islam menyatakan Bible itu palsu gitu. Ada lagi kalau mungkin iya, dalam istilah yang lain Injil itu palsu gitu kan. iya, Nah, sekarang ini saya tunjukkan tujuannya cuma untuk menyadarkan mereka yang komplain seperti itu, iya, besar kemungkinannya tidak cek iya, and recheck dulu kepada iya. literatur internal mereka gitu. Hmm. Ya, mudah-mudahan dengan tadi kita tunjukkan, semoga mereka wawasan literasinya bertambah luas. Ya, haruslah jangan cuma percaya doktrin dan dogma dari gereja, harus lebih Iya. studi literaturnya dipelajari gitu para ulama-ulama. Masa ini saya sampai baca, bukan baca ya, penasaran dan sedikit-sedikit mulai pelajari itu namanya Anti-Nicene Fathers. Anti-Nicene Fathers itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu uh, pra nis pranisea, ya bapak-bapak pranisea.
Jadi itu adalah kumpulan kitab-kitab atau tulisan-tulisan Ya. para bapak gereja yang sebelum Konsili Nisea. Itu Pra menarik Konsili tuh. Nisea ya, Tat? Ya, sebelum Konsili Nisea. Jadi sebelum tahun 325 ya berarti ya. Ya. Konsili Nisea pertama kan itu kalau nggak salah. Nah itu ada tuh tulisan-tulisan bapak-bapak para bapak gereja di masa itu gitu kan. Itu sebetulnya anti-Nicene Fathers. Nanti kalau sesudahnya ada lagi post-Nicene Fathers. Jadi para bapak pasca Nisea gitu. Nah itu menarik Ustadz. Jadi ini sebagai penutup aja ya, apa namanya, selingan sebagai penutup. Itu menarik gini. Menariknya adalah banyak pernyataan di sana yang menegaskan bahwa umat Kristiani awal itu lebih kenal Septuaginta dibandingkan Tanakh Ibrani. Septuaginta Yunani dibandingkan Tanakh Ibrani. Dan itu apa namanya, dikuatkan dengan penelitian lebih lanjut atau studi lebih lanjut terhadap kutipan-kutipan dalam Perjanjian Baru terhadap Perjanjian Lama. Itu lebih banyak yang matching dengan Septuaginta. Siap. Gitu. Jadi datanya nih ya, nanti saya bisa share sama Ustadz Unggul sumber data saya dari mana. Nggak dari umat Islam lagi, dari Kristiani sendiri. Siap. Jadi sumbernya saya dari channel YouTube, judulnya Post Apostolic Fathers. Post Apostolic Church. Jadi gereja pasca Apostel berarti kalau bahasa mereka kerasulan. Gereja pasca kerasulan. Jadi itu artinya gereja yang tepat sesudah masa kerasulan. Kerasulan berarti kan 12 muridnya Yesus lah, itu kan kalau istilah mereka kan itu mengacunya ke sana. Nah itu dari channel tersebut, berarti kan itu channel Kristiani dong, bukan channel Muslim dong. Itu dia membahas secara secara detail tentang Septuaginta. Nah, disebutkan di situ bahwa 80% kutipan dalam Perjanjian Baru yang mengutip Perjanjian Lama itu 80%-nya itu matching dengan Septuaginta. Nah, sementara 20%-nya matching dengan Masoretik kalau tidak salah. Dari 20-80 Masoretik dan Septuaginta. Betul. Nah, kalau saya dari 90% itu, bentar saya coba buka deh. Saya pernah nge-share itu juga di grup WA. Bentar ya. Supaya datanya nggak asal-asalan gitu. Nah, Iwan Filah ya. Itu tadi nanti insya Allah akan kita bahas lebih dalam lagi ya. Apa sih Masoretik itu, ya kan? Kemudian Septuaginta yang lambangnya dengan huruf Romawi, angka Romawi L, X, X, L 50 tambah 10 tambah 10. Jadi 70. Ya, jadi ada 70 orang yang menerjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Menurut cerita juga ada 72 ya, tapi di situ disebutkan kodenya dengan bilangan Romawi huruf L XX 70 gitu. Sambil nunggu Ustadz Kamarudin. Nah, ini. Jadi, sorry saya revisi data tadi. Jadi, 80%, nah ini menarik nih. 80% kutipan PB terhadap Perjanjian Baru ya, terhadap Perjanjian Lama itu ternyata berbeda
siap, antara teks Masoretiknya dengan siap, teks Septuagintanya. siap, Jadi hanya 20% siap, kutipan PB Perjanjian Baru ke Perjanjian Lama yang siap, eh, dicek di teks Masoret sama dicek siap, di teks Septuaginta sama, siap, cuma 20%. siap, siap. 80%-nya itu ternyata dicek di naskah Masoretiknya teksnya misalnya A, ternyata cek di teks di Septuaginta ternyata B Siap. gitu. Mm-mm. Nah, dari 80% yang ditemukan kok teksnya beda ya kutipannya antara Masoretik dengan Septuaginta, dari angka 80% tadi, Mm-mm. 90%-nya itu ternyata dicek lebih cocok dengan Septuaginta dan Hmm. 10%-nya cocok dengan Masoretik gitu. Oh, di dalamnya sendiri yang 80% itu campur aduk lagi ya? Ya, jadi 80% itu kan bukan, 80% itu kan beda. 80% itu ditemukan bahwa kok ini begitu dari perjanjian baru dicek ngutip ke perjanjian lama. Begitu Ya. diverifikasi ke perjanjian lama, ternyata eh, diperbandingkan. Oh, teks yang Masoret apa sih bunyinya? Oh, Ya. teksnya Septuaginta apa sih bunyinya? Misalnya gini, Ya. kutipan kitab Yesaya, gitu kan? Mhm. Pasal sekian, ayat sekian, gitu misalnya. Nanti Ya. dicek nih, Yesaya pasal sekian, ayat sekian, itu Ya. teks Masoretiknya bunyinya apa sih? Lalu teks Ya. Septuagintanya bunyinya apa sih? Gitu. Ya. Ternyata setelah dicek seperti itu semua kutipan-kutipan di Perjanjian Baru yang Ya. mengutip Perjanjian Lama, Ya. ternyata cuma 20% yang Ya. teks Masoretiknya dan teks Septuagintanya sama persis. Ya. Jadi kutipan itu uh, matching dengan Masoretik dan juga matching dengan Septuaginta. 80%-nya itu begitu dicek diperbandingkan teks Masoretik dan teks Septuagintanya beda. Ya. Nah, Oh. beda nih. Nah, begitu 80% yang beda tadi diteliti lagi. Ternyata dari 80% yang beda itu 90%-nya Ya. itu lebih matching dengan teksnya Septuaginta. Oke, paham. 10%-nya matching dengan teksnya Masoretik dari 80% tadi tuh ya. Ya. Gitu. Mm-mm. Jadi kalau dibalikan ke 100% kutipan Perjanjian Baru, Mm-mm. angkanya jadi seperti ini. Oke. Siap, siap, tujuh siap. puluh dua persen dari kutipan Perjanjian Baru ke Perjanjian Lama itu murni Septuaginta. Iya. Lalu 8%-nya itu murni Masoretik. Iya. Dan 20%-nya Masoretik dan Septuaginta sama-sama matching. Jadi Hmm. 72% murni Masoretik, murni Septuaginta, beda dengan Masoretiknya. Iya. 8% murni Masoretik, beda dengan Iya. Septuagintanya. 20% Masoretik, Septuaginta matching. Oke, siap, siap. Tuh datanya begitu tuh. Iya. Nah, nanti saya kirimin linknya, link dari itu tadi, Post Apostolic Church tadi itu. Iya. Tapi itu Jadi, nanti buat yang nah, seri berikutnya aja, biar nggak boleh, 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 boleh. Ini kan cuma sekilas. Maksudnya gini, kenapa saya pengantar. ngomong begini? Kenapa saya ngomong begini? Karena tadi kan kita bicara dari awal kan masalah tentang ini, apa Bible tidak asli gitu ya. Siap. Nah, yang mau saya sorot adalah begini. Kalau kita pelajari perjanjian lama dalam terjemahan Bible LAI, Ya. itu terjemahan dari teks Ibrani, Pak Ustadz. Oh, Dari teks Ibrani berarti dari teks Masoretik. oke. Sementara menurut para bapak gereja eh, pasca kerasulan atau para bapak gereja sebelum Nisea, Ya. kemudian eh,
ditambah dengan data-data dalam perjanjian baru yang barusan saya sebutkan, semua cenderung bahwa perjanjian baru itu kenalnya Septuaginta. Nah, kok bisa Bible Kristiani terbitan LAI perjanjian lamanya bukan menerjemahkan Septuaginta, tapi menerjemahkan Masoretik? Kenapa tuh? Nah, Itu. di situ. Itu. Itu dia, itu dia, itu dia. Nah, Fadel, Ustadz Tunggul, mungkin itu dulu yang bisa saya sharing. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz Kamarudin atas sharing ilmunya. Kita wrap up ya, Iwan Villa. Tadi yang pertama bahwa di dalam 4 gospel, yaitu gospel Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes, ternyata di dalamnya itu juga ada catatan di buku yang tadi kita lihat bersama, ada kata-kata yang menerangkan ayat ini tidak asli, ya. Itu. Jadi yang bilang tidak asli itu bukan umat Islam, justru dari kalangan mereka sendiri di buku tersebut tadi ya, Kitab Suci Katolik yang dimiliki copyrightnya oleh lembaga Alkitab Indonesia atau LAI yang menerbitkan eh, Bible untuk saudara kita yang Protestan, dan juga copyright dimiliki oleh Lembaga Biblika Indonesia untuk saudara-saudara kita yang beragama Katolik ya. Itu resmi di bawah Departemen Agama. Jadi kita tidak bicara sembarangan, apalagi memfitnah atau menghujat. Tidak, kita hanya membaca saja. Bahkan melakukan kritik teks pun belum, hanya sekedar membaca, membuktikan gitu ya. Jadi tidak ada orang, oh kalian menghina, memfitnah, menghujat. Tidak ada, kami baca dari kitab kalian sendiri ya. Itu jelas sudah ya, tidak ada lagi fitnahan bisa diberikan kepada umat Islam. Nah, kemudian yang kedua, nanti insya Allah pada waktunya saya dan Ustadz Komarudin akan membahas lebih jauh lagi apa itu Masoret, kemudian juga dengan Septuagint. Lalu kenapa kedua buku ini sangat perlu dipelajari ya, karena menjadi rujukan nanti dalam penerjemahan eh, perjanjian lama dengan perjanjian baru. Baik, saya rasa cukup sekian dulu. Ada tambahan lagi Ustadz sebelum saya tutup? Enggak, insya Allah enggak. Sementara itu dulu lah. Nggak usah yang Baik, berat-berat dulu. Yang to the point aja. siap. Yang ringan-ringan aja dulu. Tapi yang Iya, tapi to berat-berat the ini point kalau gitu ya. sama Ustadz Komarudin enak, jadi ringan belajarnya. Apalagi nanti kalau udah kita bikin pakai bagan, waduh, tinggal screenshot itu para apa Iwan Villa bisa lebih cepat belajarnya kalau dengan diagram atau gambar-gambar. Baiklah kalau gitu, jazakallah khairan jaza Ustadz. Terima kasih sekali Ya, lagi jasa ilmunya. kelahiran kita kehadiran. Baiklah rekan-rekan, semoga bermanfaat. Apa yang benar datang dari Allah yang Maha Benar. Bila ada kata-kata yang salah atau tidak pada tempatnya, kami berdua memohon maaf dan dibukakan pintu maaf yang selebar-selebarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.